nggak sampai 15 menit ya lu udah tahu gimana cara gua entry swing. Oke ya, jadi di video kali ini gue bakal jelasin gimana sih cara gua swing ya, gimana sih cara gua mencari titik poin untuk entry swing. Jadi untuk metode yang gue pakai itu ada dua. Yang pertama itu ada Elliott Wave, terus yang kedua itu ada Dow Theory. Terus buat kalian ya yang trading di gold, ini sebenarnya materi ini wajib ya buat kalian ketahui. Dow Theory itu apa sih? Pasti banyak yang nggak tahu ya kan. Kalian tuh tahu apa aja? Support resisten sama supply and demand. Ya gue juga tahu semua metode itu balik lagi ke area support resisten dan supply and demand. Tapi betapa pentingnya sih ya, nanti kalian tahu sendiri, makanya tonton sampai selesai. Di sini gue bakal jelasin dulu ya tentang Dow Theory. Jadi Dow Theory itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada primary trend atau siklus utama dalam market. Nah ini biasanya ada di time frame daily. Nah ini ada di time frame daily nih. Daily disebut juga dengan area primary trend. Yang kedua itu ada yang namanya secondary trend. Ini biasanya ada di time frame H4. Nah kan di dalam struktur itu kan juga ada struktur ya kan. Nah di dalamnya struktur lagi, struktur menengah ya, ini atau area secondary trend itu ada struktur lagi, ada strukturnya lagi, struktur kecilnya market nih. Ini biasanya ada di time frame H1 atau di time frame M15. Ini disebut dengan minor trend. Nah, di sini ada tren kecil dalam market. Jadi tadi ada apa aja? Yang pertama itu ada tren besar ya atau siklus market. Yang kedua itu ada primary trend ya atau tren menengah. Yang ketiga itu ada minor trend atau tren kecil. Seperti itu. Sekarang saya kasih contoh. Jadi untuk primary trend itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu public partisipasi. Public partisipasi itu apa sih? Yaitu orang-orang sedang FOMO-FOMOan pada ngebeli. Nah, terus kalian di sini ngapain? Ya lu ikut beli. Ya lu haram hukumnya buat nge-sell. Lu nge-sell lu mati, bos. Ya. Ini yang pertama nih, ya kan? Ini yang pertama dalam fase public partisipasi. Terus yang kedua gimana? Dalam fase distribusi akumulasi atau flat. Terus public partisipasi, distribusi, akumulasi. Ketika market itu ngebuat area public partisipasi, lu ikutin aja harusnya, jangan dilawan ya. Terus ketika marketnya itu udah mulai turun ya atau dalam fase distribusi di mana smart money itu pada keluar, ya lu juga harus tetepin ikut arusnya ya, lu harus tetap ikut arusnya. Lu nge-buy, lu buy bos. Seperti itu. Jadi apa yang harus kalian lakukan ketika market itu mengalami public partisipasi? Lu buy only, lu cari support, entah support di daily, H4, H1, seperti itu. Kalau market sedang mengalami area distribusi, apa yang harus lu lakukan? Ya lu sell only, lu ikutin. Nah, ketika market itu ngebuat area akumulasi, lu juga ikutin. Nah, di sini kita nanti memakai Elliott Wave. Lu di sini bisa nge-buy dan bisa nge-sell. Ketika market itu ke breakout, di sini dia ngebuat fase public partisipasi. Nah, public partisipasi, distribusi, akumulasi. Nah, public partisipasi, distribusi, akumulasi. Ini akumulasi nih pasti. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dia naik turun doang kan? Nah, sekarang kalian bisa perhatikan baik-baik. Di sini ada market. Nah, ini dalam zona akumulasi nih, dimana smart money itu pada masuk semua. Nah, ketika smart money-nya, ketika area akumulasi udah kejebol, ya udah dia lanjut ke fase public partisipasi. Apa yang harus kalian lakukan? Ya kalian ikutin aja harusnya, kalian buy only, seperti itu ya. Jadi untuk Dow Theory itu yang pertama ini ada primary trend atau siklus besar dalam market. Yang kedua itu ada secondary trend atau tren menengah. Nah, di sini kalian bisa lihat di time frame H4. Nah, di H4-nya itu seperti apa sih? Seperti itu ya. Sekarang saya kasih contoh. Ini ada di time frame H4 atau tren menengah dalam market. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Di sini ada higher high ya. Ini ada major, minor, major, minor, major.
Nah, di sini tadi kita udah bilang bahwa di sini kalian akan melakukan entry ya berdasarkan struktur Elliott wave. Ini masuk semua nih. Ini major, ini minor, ini major, ini minor. Nah, major seperti itu. Terus di minor trend ya, minor trend atau tren kecil, kalian bisa perhatikan baik-baik nih. Nah, sekarang saya kasih contoh, ini adalah tren di time frame H4 atau area secondary trend, major, minor, major, minor. Nah, kalian juga harus perhatikan baik-baik. Kenapa kok kita itu memahami area primary trend dan area minor trend ya. Sekarang saya kasih contoh untuk yang minor trendnya. Di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, kalau kalian cuma memahami di minor ya, di minor trend, pasti kalian pikirannya ini higher low, ini higher high, ini higher low ya, kan pasti sampai sini bang, ini pasti sampai 2900 anjing ya. Nggak kayak gitu juga ya, kalian juga harus tahu siklusnya itu seperti apa. Paham ya? Kalian juga harus tahu siklusnya itu seperti apa. Oke, sekarang kita udah tahu nih untuk area Dow teorinya ya. Sekarang kita bakal kasih contoh terlebih dahulu. Nah, kalian udah tahu nih untuk areanya gimana kan? Nah, di sini juga ada fasenya juga. Kalian bisa menggunakan teori Elliott wave. Ketika market itu sedang mengalami area public partisipasi, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian bisa menggunakan Elliott wave untuk menentukan titik tertinggi. Dan jangan lupa dipadukan dengan data fundamental. Seperti itu. Sekarang saya kasih contoh ya. Di sini ada X1, 2, 3, 4, 5 overbought seller masuk ya, public partisipasi, distribusi, akumulasi, breakout X1, 2, 3, 4, 5 public partisipasi, distribusi, akumulasi X1, 2, 3, 4, 5 public partisipasi, distribusi, akumulasi. Kalian buy buat swing gitu ya. Makanya kalian itu jangan mapping di M1. Kalau lu mappingnya di M1 ya lu nggak tahu goal itu mau kemana gitu. Kalian nyarinya itu data fundamental yang high impact gitu loh, bukan yang news CPI boy, NFP sell ya kan, Dior ya, XAU USD sell, BTC USD buy, GBP JPY buy, buy. Ya udah ya, makanya lu gak usah sosokan lah ya mapping di M1 apalah ya, itu gambler coy ya. Lu udah mapnya di M1 terus entry-nya tok ya, gak FOMO, gak kaya matamu ya, pancal beda sih. Dah, seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan ya. Kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Di sini ada X1, 2, 3, 4, 5 overbought seller masuk. Di sini ada X, A, B, C, korektif kan? Korektif. Nah, di sini ada area support resisten di time frame daily. Gitu. Ini ada center di time frame daily. Kita konfluenkan dengan time frame yang lebih kecil lagi. Nah, untuk syarat area support resisten itu semakin besar time frame probabilitasnya semakin tinggi. Ya, semakin besar time frame probabilitasnya semakin tinggi, dan semakin banyak tersentuh itu probabilitasnya juga semakin tinggi. Bukan yang semakin banyak tersentuh berarti zona itu sudah zona itu sudah nggak ada impact ya kan, udah lemah ya kan matamu ya. Itu kalau supply and demand itu masih masuk akal, tapi untuk area support resisten itu menurut saya sih enggak ya. Jadi semakin banyak tersentuh berarti di situ kan terdapat banyak sekali transaksi gitu. Sekarang saya kasih contoh. Oh, di sini ada area pantulan nih, ya kan? Oh, di sini ada area pantulan di sini satu. Kalian nggak tahu ya bahwa di sini juga bakal ke breakout. Sekarang saya kasih tanya nih. Ini di sini ada area tersentuh ya, tersentuh dan tersentuh. Probabilitasnya tinggi yang mana? Nah, kalau kalian salah menandai SNR aja, itu udah salah kaprah sebenarnya. Itu udah salah kaprah. Makanya zonanya ke breakout. Dah. Kenapa kok dia memantul di sini? Ya karena di sini banyak sekali terjadi transaksi. Ya ketika market itu sudah low ya, ini kan dalam fase koreksi ya. Ini kan dalam fase distribusi. Setelahnya gimana? Akumulasi. Di sini untuk Elliott-nya dia udah selesai. D1 konfluen dengan time frame H1. Kalian cari tuh. Kalian cari di mana terjadi konfirmasi. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik di time frame H1-nya. Ya. Oke.
Jadi candlestick sebelumnya ya, ini kan ada candlestick seller. Tiba-tiba ada buyer masuk dalam posisi gede. Berarti kan seller udah sepenuhnya kalah. Jadi ketika dia retrace, lu bisa pasang posisi buat entry di mana di area pertemuan antara buyer dan seller. Karena di situ adalah titik di mana seller itu kalah sama buyer. Terus kalian entry di situ, stop lossnya di mana? Di bawah sini. Ya, lu kasih jarak. Karena apa? Karena kita nggak tahu market itu mau ngebuat double top kayak, mau ngebuat head and shoulder kayak, kita nggak tahu. Ya, jadi lu itu nggak usah sok-sokan SL tipis jembut. Ya, lu nggak usah sok belajar ICT, Alcemas, apalah anjing ya. Itu nggak ada gunanya, cok ya. Nggak ada gunanya apalah. Tapi bongkot SL dia tipis jembut ya, jembutmu itu. Nah, lu potong lu punya jembut ya kan, terus lu sambungin ini ya, lu coba diukur tuh jembut lu sama stop loss lu itu. Tipisan stop loss tuh cok ya. Makanya lu nggak usah sok-sokan kayak gitu. Kita itu trader retail, bukan institusi. Dan lu nggak usah madang ukuran per pip, lu madang ukuran per risk ya. Risknya lu itu berapa persen gitu. Lu setiap lu entry posisi, resiko lu itu berapa persen gitu. Dan untuk take profitnya itu lu dapatnya berapa persen, seperti itu. Nah kita kan tadi kan udah tahu nih, ya kan? Kita kan udah tahu. Kita tadi entry di area akumulasi, ya kan? Market sedang mengalami crash. Ini crash dalam fase distribusi. Setelahnya gimana? Akumulasi. Dan ketika kalian mau mencari titik atas, kalian bisa tarik Fibonacci. Ini untuk Fibonacci Elliott Wave. Nah, kalian tarik dari high ke low. Ini untuk swingnya ya. Ini kita bicara tentang swingnya terlebih dahulu. Kalian bisa TP di mana? Di sono. Nah, kalian bisa take profit di mana? Di titik tertinggi. Nah, ini buat target area. Target pertama di mana? Ada di area 618. Ada di area golden ratio karena di sini juga ada area supply. Target kedua di mana? Ada di 1618, di Fibonacci 2 di 2386. Hasilnya seperti apa? Nah, sekarang kita bisa perhatikan baik-baik. Ya, ini ada di time frame daily. Gitu. Nah, ini adalah contoh hasil dari Elliott Wave, ya, paham ya? Sekarang ya, ini Elliott Wave dan Dow Theory. Kenapa kok kita tahu bahwa market itu mau ke atas? Ya, karena kita berdasarkan data fundamental dan secara price-nya, ya, metode yang kita pakai itu berjalan dengan sempurna. Seperti itu. Tapi lu juga nggak usah mendewakan teknikal ya, teknikal A, teknikal B ya. Itu kayak gimana ya? Lu mau teknikalnya apapun juga balik lagi. Lu mau teknikalnya Alcemas ke ICT, 7 candle, 9 naga ya, metode sempak. Nggak ada yang tahu kan metode sempak kan ya. Semuanya balik lagi ke area support resisten dan supply and demand. Udah. Tapi bang kan ini tren kan udah kejadian ya kan. Gue udah bilang ini tuh dari kapan nih. Gue udah ajak kalian ya, ajakan untuk nge-buy itu dari tanggal 15 Mei. Gue masih inget tanggal 15 Mei di harga 3115. Gue masih inget ya. Gue masih inget. Banyak yang percaya, Bung, tapi ini menurut data Bookmap ya, menurut data bakso pentol, ini gold ini bakal menuju 2000 bang. Tapi bang kan, apa-apa? Tapi bang kan kita kalau plottingnya gitu kita keburu MC ya kan. Ya lu nggak usah sosokan lah ya, lu nggak usah sosokan pakai akun US dollar kayak. Kalau lu nggak punya duit ya, lu nggak usah trading. Lu fokus buat kerja dulu, naikin kapital lu dulu ya. Duit 1 juta buat trading ya kan. Tapi bang aku modal 1 juta ya kan, bisa buat trading jadi 2 juta. Ya lu coba besok ulang lagi, pasti MC. Ya kan, lu udah ulang itu berkali-kali, tapi lu itu nggak sadar ya. Duit 1 juta nggak usah buat trading. Duit 1 juta mending buat nyewa lonte. Dah. Ya. Banyak kok ya. Banyak ini yang nggak terima itu gue tahu ya. Yang nggak terima itu gue tahu. Tapi di sini gue pengen bilang bahwa kalau kalian scalping ya, kalau kalian scalping itu lebih gimana ya, mental kalian itu lebih ngena gitu, psikis kalian itu kena nantinya ya. Kalian tuh makin lama makin gila ya. Karena apa? Karena stop loss tuh tipis jembut ya kan. Market itu kan berjalan kan seperti ini. Market itu kan jalan kan seperti ini ya kan. Nah, market kan jalan kan seperti ini. Terus untuk TP berapa pip? Dunia TP 70 pip anjingnya. 70 pip segini. Market kan kayak gini nyet. Ya kan. Tapi bang kan SL kita kan 30 pip ya kan. 30 pip seberapa? Segini ya. Lu potong lu punya jembut ya, lu sambungin ke sini. Ini lebih tipis so daripada jembut lu. Ya. Itu nggak masuk akal gitu loh.
Oke, jadi buat kalian yang pengen akses Discord, kalian langsung aja cek link di bio. See you next time, bye-bye. Oke ya, lanjut part 2.